Horas, kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama dengan renungan harian Carpe Diem. Hari ini Sabtu 29 Juli 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan bernyanyi buku ND nomor 104 bait yang ke-6. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Jonathan akan menghadapi ujian yang sangat penting besok. Ujian penerimaan beasiswa S1 ke luar negeri. Ia harus lulus agar cita-citanya kuliah di Eropa tercapai. Ia sudah mempersiapkan diri dengan berbagai ilmu dan informasi yang diperlukan. Secara teknis, ia sudah siap. Malam harinya ia berpikir, aku sudah siap, sekarang saatnya bersantai. Menyenangkan diri dulu sebelum menghadapi ujian. Jadi, Jonathan membuka laptopnya dan mulai bermain game online. Game favoritnya. Tapi ia jadi lupa waktu. Terlalu asik dengan gamenya. Ia tidak sadar bahwa hari sudah lewat tengah malam. Dan ia baru tersadar setelah pukul 3 pagi. Lalu tidur. Namun karena sudah terlalu lelah dan terlambat di waktu tidurnya, Jonathan tertidur hingga pukul 10 pagi. Terlambat sudah. Ia pasti gagal mendapat beasiswa karena ujian dimulai pukul 8 pagi. Jonathan gagal karena fokusnya terhadap cita-citanya teralihkan oleh asiknya bermain game. Kitab Pengkhotbah berfokus mengingatkan pembacanya memanfaatkan waktu dengan baik sambil mengingat bahwa ada akhir dari waktu kehidupan setiap orang. Mengingatkan bahwa setiap orang harus menghadapi akhir kehidupan dan penghakiman. Salah satunya dengan mengatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Dengan datang ke rumah duka, orang diingatkan akan akhir hidupnya. Sedangkan ke rumah pesta, dengan segala keasikannya di dalamnya, orang jadi lupa akan akhir hidupnya. Dengan datang ke rumah duka, orang diajak kembali fokus pada persiapan menghadapi hari akhir dan penghakimannya. Sedangkan datang ke rumah pesta, beresiko orang terlena akan kenikmatan yang membius dirinya. Karena itulah, datang ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kita tentu sudah berkali-kali datang ke rumah duka. Seringkali tujuan utama kita adalah memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, maupun memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada hal yang juga sangat penting dan bahkan utama ketika kita ke rumah duka, yaitu mengingatkan kita akan akhir dari kehidupan kita. Sehingga dengan pergi ke rumah duka, kita diajak untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam menyambut
hari akhir kita, dan penghakiman yang akan datang. Sebaliknya, kalaupun kita pergi ke rumah pesta, janganlah pesta itu membuat kita lupa dan terlena, seperti Jonathan yang terlena oleh game dan akhirnya gagal dalam ujiannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk mengingat bahwa ada hari akhir bagi kehidupan kami dan bahwa penghakiman-Mu tertuju kepada kami. Karena itu kami terus mempersiapkan diri melalui apa yang kami kerjakan, melalui iman kami kepadamu, iman yang hidup dan yang berbuah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.